PBNU yang telah memberikan keterangannya di Bareskrim maupun keterangannya di dalam sidang, kemudian orang lain di PBNU tidak diperkenankan hadir dan tidak boleh diperkenankan berbicara pula di dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Oleh karena itu saya dari awal mengatakan saya tidak mewakili Majelis Ulama Indonesia dan tidak pula mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena saya sudah mengetahui bahwa MUI jelas di sana ada Kiai Haji Ma'ruf Amin dan lain-lain, dan kemudian di PBNU sudah ada Kiai Miftahul Akhyar. Dan saya sebagai warga negara Indonesia dijamin hak-haknya oleh konstitusi memiliki kebebasan untuk berbicara. Undang-Undang Dasar 1945 memperkenankan saya untuk menyampaikan pendapat, dan itu tidak bisa dilarang. Kalau mereka boleh berbicara, saya harus boleh berbicara. Jangan kemudian diskriminatif semacam itu. Orang boleh berbicara, saya dilarang berbicara. Persoalan etik, saya tetap sangat mengagungkan, menghormati Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sebab Kiai Haji Ma'ruf Amin selain Ketua Umum MUI yang juga Ketua Umum saya, beliau juga adalah Rois Am PBNU yang juga saya membantunya sehari-hari di dalam kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu tidak pada tempatnya untuk merendahkan saya dengan mengatakan dengan perbandingan-perbandingan yang saya kira perlu dipikirkan kembali oleh Bapak sebagai orang yang aktif di MUI juga. Baik. Saya kira itu tanggapan saya, jangan dicampur adukkan antara persoalan-persoalan ilmiah yang biasa terjadi di Nahdlatul Ulama, di mana ulama biasa sekali berbeda pendapat. Di dalam Bahsul Masail misalnya, yang kiai-kiai yang sepuh itu berbeda pendapat dengan yang muda, dan yang muda tetap hormat kepada yang tua. Itu tidak persoalan, dan itu jangan dipersoalkan sebagai persoalan yang tidak etis. Yang demikian ini adalah sesuatu kekeliruan kesimpulan barangkali. Terima kasih. Ada yang ingin berkomentar? Ya, itu yang dimaksud oleh Pak Isom itu perbedaan di internal, seperti misalnya dalam forum Bahsul Masail, dalam forum pengkajian-pengkajian, ya kan? Bukan dalam forum yang terbuka, dan ini adalah persidangan. Anda tahu Pak Isom bahwa siapa yang Anda dihadirkan oleh di pengadilan itu bukan hakim yang meminta Anda hadir untuk memberikan keterangan, tetapi kuasa hukum kita nih, saudara kita nih Pak Wayan yang meminta Anda hadir. Kuasa hukum penegak hukum juga, Bos. Satu ya, kemudian yang kedua, Anda tahu tidak sebagai apa Anda hadir di sana, dalam kasus apa Anda dihadirkan di sana. Itu persoalannya dulu. Bukan masalah perdebatan atau berbeda pendapat, itu sah, apalagi di kita negara demokrasi yang sangat menghargai betul perbedaan pendapat. Tetapi apakah etis Anda berbicara sebagai apalagi pengurus ya MUI, juga Anda sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, ya toh, yang berbeda dengan pimpinan tertinggi kita, Rais Am dan Wakil Rais Am. Itu rasanya nggak elok. Dan hari ini saya katakan Anda sudah merusak tradisi Nahdlatul Ulama yang patuh dan taat terhadap ulama kita. Jadi saya mengingatkan agar ini cukup satu kali saja, jangan ada lagi tradisi yang dibangun ratusan tahun oleh para pendiri NU, kiai-kiai sepuh kita, kiai-kiai NU kita, ya dirusak oleh cara-cara seperti ini. Bayangkan, apabila di satu majelis, apakah mungkin seorang kita yang masih muda kemudian harus tampil di depan, sementara di depan ada majelis, ada ulama sepuh yang kita muliakan. Itu contoh tradisi NU yang dibangun. Pandainya seperti apa, tinggi ilmunya seperti apapun, kita tidak mungkin akan berada di depan majelis, di depan podium, ketika di sana ada ulama-ulama kita yang kita hormati. Ketika di sana ada Rais Am PBNU, ketika di sana ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, nggak mungkin itu naif. Jadi itulah etos atau etik yang dibangun oleh PBNU. Baik, Bung Ihsan, Bung Wayan, dan juga Pak Kiai Haji Ahmad Isomuddin, kita harus break sejenak. Kami akan kembali saat lagi dalam My News Live. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Saya Bung Wayan. Bung Wayan, iya. Ya, pertanyaan saya kepada Anda sederhana sebetulnya. Apakah Anda sudah memprediksi bahwa ini akan terjadi?
seolah-olah ada perbedaan pendapat dalam satu tubuh organisasi, kemudian Anda menghadirkan lagi ahli dari struktural PBNU. Ya hari ini terjadi karena news ada. Sebentar lagi udah nggak ada masalah. Kan lihat ke depannya yang paling penting. Pertama yang ingin saya clearkan adalah penasihat hukum adalah penegak hukum menurut undang-undang advokat. Jadi sama kualifikasinya jaksa, penegak hukum, hakim juga penegak hukum. Kami pun boleh meminta saksi untuk hadir. Gitu. Nah, dalam kaitan itu, apakah sesuai dengan etika? Sangat sesuai. Karena kami berpedoman pada pasal 1 KUHP butir 28. Setiap orang yang memiliki keahlian khusus, lalu dia bisa menjadikan perkara menjadi terang, dia boleh dipanggil dan diminta keahliannya. Dan ternyata Kiai Isomuddin ini memenuhi dua-duanya. Dia punya keahlian khusus, kedua perkara menjadi terang, dan ketiga sangat bagus menurut saya. Baik. Jadi sangat bagus keterangan beliau. Bung Wayan, sampai di sana apa pertimbangan yang dilakukan oleh tim litigasi begitu sehingga menjatuhkan pilihan pada ahli agama Kiai Haji Ahmad Isomuddin? Banyak sekali ahli agama yang masuk daftar kita. Ada sekitar 30. Tapi kita harus memilih orang yang ahli, yang bisa membuat perkara terang, dan bisa menjelaskan dan didengar secara terbuka, lalu orang berkesimpulan, inilah keterangan yang adil. Dan yang paling penting, supaya dia tidak subjektif, kita cari ahli yang memberi keterangan secara pribadi. Bukan terikat pada kelompok atau organisasi apapun. Itu satu. Yang kedua, apakah ini sekali lagi bertentangan kalau mengundang ahli yang kebetulan di pengurus NU? Saya tidak boleh berkomentar tentang NU. Saya hanya menjelaskan pada pemirsa bahwa di kampus UGM, di kampus UNUD, di kampus UI sudah terbiasa dalam satu kasus itu memunculkan dua alumni sekaligus tampil di persidangan. Itu biasa. Jadi dari sisi kita, dari sisi persidangan, dari undang-undang, tidak ada masalah etika yang dilanggar dengan kehadiran Kiai Isomuddin. Saya kembali ke Pak Kiai. Pak Kiai, apakah sebetulnya Anda sudah melakukan riset sebelum hadir dalam persidangan kemarin? Ya tentu saja, karena saya diminta untuk bicara sebagai ahli agama, saya tentu melakukan riset supaya apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang bisa memberikan pencerahan dan penjelasan kepada semua pihak, baik Dewan Hakim, penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum. Memang tujuan saya tiada lain adalah agar keadilan bisa tercapai. Saya kira itu yang paling penting dari kehadiran saya. Lantas ada apa sekitar 30 kitab tafsir ketika saya menjelaskan surat Al-Maidah 51 itu yang saya riset, dan kesimpulan saya memang benar bahwa Quran surat Al-Maidah 51 itu tidak monotafsir, tidak berarti pemimpin saja, tetapi lebih dari itu, maknanya sangat banyak, ada kawan setia, teman akrab, penolong dan sebagainya. Baik, saya ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, komentar Anda. Perlu didudukkan lagi ini kasus ini. Ya, pertama, kasus ini murni bukan masalah penafsiran terhadap surat Al-Maidah, tetapi adalah pernyataan terdakwa Pak Gubernur Ahok ya di Kepulauan Seribu. Itu kan? Yang kan begitu, diduga melakukan penistaan terhadap agama. Baru diduga ya Pak? Kan begitu. Diduga ya? Inilah makanya status beliau sekarang terdakwa. Kan begitu. Nah, jadi harus dibuktikan kan begitu. Betul. Jadi Pak Isom ini kan tidak paham sebagai apa beliau dihadirkan. Beliau berarti memberikan penguatan bagi terdakwa, kan begitu. Nah, sedangkan keterangan yang diperlukan oleh majelis hakim sudah didapat dari Kiai Miftahul Ahyar. Nah, kita balik lagi ke analognya Bung Wayan tadi. Dalam rumah sakit, ya. Kalau orang sakit kan pergi ke rumah sakit. Tadi disampaikan beliau. Nah, di rumah sakit sudah didiagnosa oleh seorang ahli, dokter ahli. Beliau mengidap penyakit X.
itu oleh profesor dokter lagi kan. Baik. Nah, lalu apakah merujuk lagi kepada dokter yang di bawahnya dia di rumah sakit yang sama? Saya tanya, apakah mungkin itu? Ya, boleh langsung. Ah, itu. Kebetulan Saya kira- saya punya adik Ya. kena kanker usus namanya Nyoman Suandre. Ya. Ketika saya dikasih satu dokter, saya berkonsultasi, boleh nggak saya cari dokter yang lain? Dibolehkan. Iya, tapi apakah di rumah sakit yang sama? Di rumah sakit yang sama. Baik. Di rumah sakit yang sama, di Jakarta lagi. Bung Wayan, izinkan saya bertanya ke Bung Iya, Isan. Bung Isan, iya, jika kita pakai analogi profesi kedokteran, bukankah profesi kedokteran itu lahir dari perjalanan ilmu akademis seseorang hingga pada akhirnya ada dalam satu struktur kepengurusan? Iya, itu artinya memang demikian dan ada etika profesi kedokteran. Demikian pula di kami, ya, ada etik di pengacara. Artinya jangan pengacara pun memberi kontribusi terhadap rusaknya tradisi. Nah, kita Tapi tidak. pengacara sudah membuat rusaknya tradisi NU yang dibangun ratusan tahun. Negara Republik Indonesia ini nyaman, aman, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang sampai sekarang luar Ya, saya biasa. kira itu kesalahan Pak Iksan di situ. Karena tadi Kesalahan besar dari Pak Iksan kontribusi di situ. pengacara merobek, coba mengadu antara wakil Rais Syuriah ya dengan anggota Rais Syuriah. Ya, Nah, mungkin ini- kalau Pak Iksan bergaul lebih lama dengan saya, tidak akan menyampaikan seperti ini. Contohnya yang di masalah dokter, udah terpatahkan. Kedua, mana mungkin bukan terpatahkan, Bung, artinya begini, itu perlu dirujuk juga. Apakah mungkin seorang di rumah sakit ada dua dokter yang Ya, mempunyai ya. analisis yang tadinya berbeda? malah senior yang megang, saya ambil junior, tapi tamatan Singapura. Dan ternyata setelah berunding, bisa. Di rumah sakit yang sama. Ya, di Nah, rumah sakit yang perlu sama, kita di buktikan bidang itu. yang sama. Perlu kita Ya, buktikan itu. Bisa, Baik, bisa Bapak-Bapak, dibuktikan. kita biarkan dulu Pak Kiai Haji Ahmad Isomudin untuk berkomentar soal ini, silakan Tapi Pak. tunggu, saya Saya dianggap minta, merobek, itu tidak benar. semuanya Sama sekali mendengarkan. tidak benar. Kalau itu Ini betul merobek kiasnya tradisi, adalah mungkin kias hakim yang tidak benar. Mohon maaf Bapak, satu persatu. Kiasnya Silakan, adalah Pak Kiai. kias yang tidak benar. Ini kias yang mengandung unsur meremehkan pihak lain. Jadi tidak perlu arogan. Dan saya kira bukan penasihat hukum Pak Ahok yang ingin mengadu domba antara saya dengan misalnya Kiai Haji Miftahul Akhyar atau Rais Am PBNU. Itu yang mengadu justru ini ahli hukum dari MUI. Saya kira kalau kita memahami benar demokrasi sebagaimana yang beliau katakan, kita ini bebas mengemukakan pendapat-pendapat kita kapan dan di mana saja. Bung, Sehingga tidak demokrasi perlu itu ada kemudian- ruangnya. Halo? Ya, kita tahu, kita Halo paham. Pak Isom. Iya, Demokrasi kita itu paham. ada ruangnya. Di ruang tertentu ada ruangnya, ada juga etikanya. Anda Ya, berdemokrasi saya di tahu, NU. saya tahu. Apakah sudah lama Anda sebagai pengurus NU? Ada demokrasi di sana. Tapi Saya bukan sedang seperti yang lama jadi dibangun pengurus Anda. NU, ya. Saya kira Saya bukan keberatan kalau 40. demokrasi seperti Anda dirusak, itu namanya tradisi NU. Tidak Bagaimana merusak tradisi mungkin? NU. Bagaimana mungkin Anda bisa melampaui Rais Am atau Wakil Rais Am di PBNU? Ada struktur Tidak. di sana yang Anda harus Tidak hormati ada. itu. Coba Bapak dengarkan dulu pernyataan Iya, saya jangan dengar. terus. Dan yang Ya, lebih Pak. parah, Anda sudah menjustified bahwa Pak Ahok tidak bersalah. Kami saja mengatakan Itu di bahwa hadapan itu masih hakim, Bapak. diduga. Itu di hadapan hakim. Lah, tidak boleh begitu, Bung. Kita masih menduga, Bung Wan sepakat, bahwa beliau melakukan penistaan Baik. terhadap agama dan ulama. Anda sudah mengatakan bahwa Pak Ahok tidak bersalah. Ini sudah melampaui Anda sebagai ahli. Mohon maaf Bung Isan, bukankah kemudian pandangan dan sikap keagamaan sudah menegaskan itu dari MUI? Iya, dari perspektif hukum, Pak Ahok itu kan terdakwa. Artinya terdakwa itu harus diuji, ya, kebenaran dakwaannya. Bisa jadi nanti terdakwa itu divonis sebagai bersalah, nanti jadi terpidana, bisa jadi juga lolos, kan begitu? Ya. Tetapi dari perspektif agama, nah, ya kan, MUI sudah memberikan fatwa pendapat keagamaan bahwa Pak Basuki Cahayapurnama, sekarang terdakwa, telah melakukan penistaan terhadap agama dan menghina ulama. Bahkan Wakil Rais Am, Kiai Miftahul Akhyar, ini kita potong. sebentar. Jangan bilang Kiai Miftahul Akhyar, sebentar. menghina ulama, enggak benar itu. Sebentar. Enggak benar itu. Nah, itu mengatakan, ditambahkan satu lagi, menyesatkan umat. Nah, jadi 3 yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Wakil Rais Am. Apa yang kurang oleh Bung Isom? Iya, Saya saya kira saya dengan ini, Bapak saya ya. masih patuh dengan Rais Am, masih patuh dengan
beliau sebagai wakil rais am. Ketika beliau sudah berpendapat sebagai imam, kita hormati. Tidak perlu seperti itu. Tidak perlu seperti itu, karena saya juga memiliki penilaian. Ya, kalau begitu Anda tidak perlu berdemokrasi di NU, itu udah keluar nilai itu. Saya merusak tradisi-tradisi yang berlaku di NU. Ini persoalan-persoalan yang ilmiah di hadapan hakim, di hadapan para jaksa penuntut umum maupun para penasehat. Itu bukan ruang ilmiah, Bung. Itu ruang persidangan, beda dengan ruang ilmiah atau saksi basul masail. Ahli. Saksi Tidak ahli bisa. itu Anda bukan ahli karena Anda sudah menjustified bahwa Pak Ahok tidak bersalah. Itu nggak benar dalam hukum. Baik. Ini sedang Itulah diuji. maka terjadi persengketaan di tengah masyarakat mengenai apakah beliau bersalah atau tidak bersalah. Semuanya sudah sepakat untuk melalui jalur pengadilan. Ya, tapi Anda sudah mengatakan bahwa Pak Ahok tidak bersalah. Itu udah keliru. Baik, itu. Bapak, mohon maaf, sudah saya potong terlebih dahulu. berpihak. Saya Harus ke didudukkan dan Bung netral. Wayan terlebih dahulu. Bung Wayan. Ya, sekali lagi ada asas praduga tak bersalah. Jadi kalau orang belum diputus pengadilan jangan bilang orang itu bersalah. Ya, tapi Pak Isan sebaliknya mengatakan orang tidak bersalah itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah menyatakan orang bersalah padahal bukan karena putusan hakim. Itu clear ya. Yang berikutnya, terus terang saja ini membawa suasana baru di persidangan setelah ada beberapa ahli yang berkaitan dengan agama, lalu sekarang muncul pendapat Pak Isamuddin, Pak Kiai ini yang sangat bagus. Nanti kita lihat, hakim akan mendengar ahli yang mana, akan mengikuti pendapat yang mana, karena hakim tidak terikat oleh salah satu ahli pun. Nanti yang mana yang meyakinkan hakim, itu yang akan dipakai pegangan. Oleh karena itu, saya rasa, mari kita tidak berdebat soal siapa yang menjadi ahli, tapi kualitas keahliannya, keterangannya, membuat terang apa tidak, adil apa tidak. Baik. Yang membuat terang dan adil itulah dengan latar belakang keahliannya yang akan bisa memikat hati hakim untuk menjadikan keterangannya itu sebagai bahan pertimbangan. Kalau gitu saya usul besok, kan sudah ada tuh ahli digital forensik, Ya. dokter AKBP Ya. Nuh. Maksudnya kan? nanti pihak lawan akan yang menyatakan, Ya. ya kan, dalam ahli keahlian digital forensik ini menyatakan bahwa video Pak Ahok itu original asli. Ya. Nah, sekarang mesti ada second opini. Ya. Carilah di Mabes Polri, ada nggak yang akan menyatakan hal yang sama? Coba saya tanya. begini, kalau kami menganggap itu perlu akan kami lakukan. Kenapa tidak? Saya usul itu. Kalau memang itu diizinkan hakim, kenapa tidak? Dari Kalau Polri untuk ya. mencari kebenaran material kan nggak ada masalah. Juga andai kata dari pihak kejaksaan masih ada kekurangan karena di dalam KUHP itu kan dicari keterangan saksi dan ahli baik yang memberatkan maupun menguntungkan. Baik. Kenapa disebut menguntungkan bukan meringankan? Karena terdakwa ini belum tentu bersalah. Baik, Bapak-Bapak, kita harus jeda sebentar. Kita akan lanjutkan dialog ini. Tetaplah bersama kami dalam iNews Prime. Ada kembali dalam iNews Prime, kita lanjutkan berdialog. Di ujung telepon kita masih berbincang bersama dengan Pak Kiai Haji Ahmad Isamuddin yang merupakan ahli at the charge untuk Ahok. Saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, apakah Anda sudah menduga nantinya bahwa kehadiran Anda di sana akan menimbulkan polemik seperti ini? Ya, polemik itu karena orang-orang tidak memahami mengapanya tidak belakangnya. Terus terang sudah dari awal saya katakan saya berangkat sebagai pribadi, tapi saya dituduh tidak etis, dianggap merusak tradisi NU. Baik. Itu tidak benar, itu yang seperti itu karena di dalam NU biasa, ya termasuk di dalam persidangan tidak ada perbedaan. Mereka boleh menuduh Pak Ahok bersalah, maka orang lain juga boleh mengatakan Pak Ahok belum tentu bersalah. Begitu. Kemudian merendahkan, jangan merendahkan, jangan menganggap tadi keluar dari beliau itu Pak Kiai, ahli gitu. Jangan mengatakan sesuatu yang negatif dan sebagainya, itu tidak perlu. Pak Kiai. Kemudian beliau mengatakan ini orang baru di NU. Saya mau tanya Pak Kiai, kalau Anda bukan pengurus Suriah dan bukan wakil ketua komisi fatwa, apakah juga Pak Wayan sebagai kuasa hukum mengundang Anda? Pasti tidak itu. Ngundang juga. Begini Pak, kualitas keahlian. begini Pak Kiai, kita ini mempertegas sebetulnya
bahwa pernyataan Anda sebagai Pak, ini pribadi kan- itu kan sebelum iya. Anda masuk ke ruang persidangan. Kita sudah dengarkan bersama itu kemarin sebetulnya. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda duduk di sana, Anda sebagai apa sebetulnya? Merepresentasikan PBNU kah, kalian Anda, atau seperti apa layaknya yang ditanya tadi oleh Pak Ihsan? Saya sih, beliau itu harus menghargai di sana, jangan misalkan begitu. Saya harus mengakui bahwa Baik, saya sedikit ya. Kami mohon maaf, Mirsa, ada gangguan Ya. audio yang kami harus perbaiki. Saya ke Bu Saya Wayan, ingin silakan. mengklarifikasi Pak Iksan dulu. Jadi Ahok itu kalau dilihat dari pernyataannya, orang nyebut Pak Ahok, saya menyebutnya Pak Basuki. Pak Basuki itu sama sekali tidak ditemukan kata-kata diksi, apalagi niat untuk menodai agama ataupun musuh ulama. Itu satu. Dari mana saya tahu? Dari 9 ahli pidana yang didengar di kepolisian, 6 itu menyatakan Pak Basuki tidak memenuhi unsur penodaan. Karena itu pecah di kepolisian, di kejaksaan juga sama. Oleh karena itu tidak sebuah kebetulan kalau Pak Iksan mengatakan, andai kata bukan NU, atau Ya, andai kata beliau bukan Rai Surya di PBNU, apakah dia akan tetap diundang sebagai ahli agama? kalau kualitas kesaksiannya, di mana seorang saksi harus memberikan penilaian pada peristiwa hukum secara normatif seperti Pak Isomudin, pasti kita pakai. Nah, yang seperti Pak Isomudin itu cuma satu. Pak Isomudin Seperti, yang anggota Rais Surya seperti. dan Maksudnya Wakil kualitas Ketua. kesaksiannya. Iya. Kualitas kesaksiannya. Bukan latar belakangnya. Kita tidak melihat latar belakangnya. Tapi kalau orang NU kan pasti kita hormati, bos. Bapak ini gimana sih? Pasti kita hormati kalau orang NU. Yang lain juga kita hormati. Jadi kebetulan kalau Pak Isomudin ini kesaksiannya bagus dan menyatakan Pak Basuki tidak bersalah dan tidak Begini, terbukti. Bukan oke. kebetulan. Dalam tata acara persidangan, biasanya kan dibacakan kurikulum vitae seorang, begitu. Dan saya pikir Rai Surya adalah hal yang tidak terpisahkan ketika itu dibacakan, benar atau tidak, Pak Wayan? Begini, Ketika inilah di muka kesalahan. persidangan. Seorang ahli terdiri dari dua kelompok. Satu karena secara akademis dia memperoleh pendidikan yang baik. Oke. Dua karena pengalamannya yang mumpuni. Nah, yang pengalaman yang mumpuni ini bisa muncul siapa saja. Baik. Seorang pengacara pun boleh menjadi ahli, dan itu sering. Dan PBNU itu termasuk dari bagian pengalaman tersebut? PBNU juga ada yang menjadi ahli membawa Baik. latar belakang itu, kampus juga ada. Tapi Pak Isomudin ini, Pak Kiai ini tidak membawa nama-nama itu. Jelas, terang benderang. Kami mengundang beliau sebagai pribadi tanpa kami mempersoalkan latar belakang. Dan itulah dia hadir. Baik, Gitu. saya ke Pak Isomudin. Pak Isomudin, tadi disebutkan bahwa setiap dalam persidangan, ahli pasti akan ditanyakan oleh majelis hakim, ini terkait dengan latar belakang, termasuk pengalaman Ya, Anda. jadi begini. Dan kemudian Itu- Rai Surya itu adalah juga- hal sebetulnya yang tidak terpisahkan yang ditanyakan oleh hakim sebelum Anda menyampaikan kesaksian Anda sebagai ahli, begitu. Bagaimana Anda menjawab ini? Iya, ditanya. Ketika ditanya, saya bilang saya hadir bukan, seperti di awal tadi, saya hadir bukan sebagai wakil dari PBNU sebagaimana Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saya kira sama, kalau Kiai Miftahul Akhyar boleh, saya juga boleh. Tapi saya sebagai pribadi. Kiai Miftahul Akhyar juga tidak akan menjadi wakil PBNU apabila dia tidak di PBNU. Begitu. Baik, tapi kan, ini jangan tapi kan negatif Pak Kiai terus, negatif Miftahul terus. Akhyar kan sudah mendapatkan surat rekomendasi, Pak, dari Ya, tidak masalah. dari surat Tidak tugas masalah. begitu dari PBNU. Ya tidak masalah. Itu tidak ada persoalan yang semacam itu. Itu sebabnya saya mengatakan saya tidak wakil pribadi karena saya mengerti organisasi ada yang mewakili. Baik. Nah, kemudian saya dituduh tidak Baik. etis. Saya ke Bung Ihsan. Ya, Bung Ihsan sudah baik. tegas dijelaskan tidak mewakili organisasi Baik. pribadi. Lantas saya ingin tanya kepada apakah kualitas kesaksian ini akan mengandung bobot yang sama di mata Ya, hakim? sebentar sebelum itu, saya ingin bertanya nih kepada Pak Wayan dan Pak Yuk. Isom. Saya jawab duluan. Ketika Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, ya kan, lempar granat ya, di Cikini, ya kan, lalu orang bertanya, beliau karena saat itu sedang mengantar putrinya yang namanya Ibu Megawati ke sekolah, dan jatuh granat. Ketika itu berdebat, debatable yang sangat ramai. Apakah Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia, apakah beliau sebagai ayah dari seorang Megawati? Perdebatan itu kan mesti ada ujungnya. Ujung dari perdebatan itu
konklusinya adalah bahwa beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Diperkuat dengan pendapat Profesor Prayudhyatma Prawira. Karena apa? Tidak bisa dilepaskan jabatan seseorang di mana berada dengan pribadinya dia. Nah itu. Ya, Pak Wayan Ya, mengundang beliau ini kan kapasitasnya karena Rais Surya. bukan, Sebentar. bukan. Dan wakil Secara ketua pribadi. komisi fatwa. Andai kata beliau bukan wakil ketua komisi fatwa MUI dan Rais Surya, tidak mungkin dihadirkan dalam persidangan. Naif itu. Ya. Jadi Pak Wayan juga dengan teman-temannya ini berusaha untuk mendapatkan Ya, legitimasi. baik. boleh ini dicek. nadanya Kita ke Pak Isamuddin terlebih dulu. Iya, Silakan ini Pak Isam. nadanya selalu negatif dan menyudutkan saya selalu ini. Iya, jadi jangan seperti itu. Itu justru yang tidak etis. Hormati saja perbedaan pendapat itu. Jangan mengatakan orang tidak etis. Andai kata terus begitu. Jangan andai kata Bung, terus. perbedaan pendapat itu ada tempatnya, Bung. Di mana Anda menyatakan perbedaan Baik. tempat. Ya. Dalam seminar. Tempatnya bukan di televisi, Bukan di- tetapi Nah, itu dia. Di tempat Iya. persidangan itu terbuka Di dan tempat- direport oleh televisi. Anda tahu nggak Loh. itu bahwa Bung Isan. dampak atau Bung psikologi Ihsan, dari itu Anda tadi semua? menyebutkan satu hal soal merobek garis tradisi turun-temurun NU. Apakah Anda sudah punya data, masukan, dan paling tidak bukti-bukti Iya. soal itu? Oh iya, itu yang namanya tawadu. Sudah bukan. Nah, ini mengatakan saya sombong, itu namanya. mempunyai Itu tidak tradisi benar. budaya yang dibangun oleh leluhur kita. Namanya budaya tawadu, hormat terhadap ulama. Ulama yang sepuh dari kita. Itu udah pasti. Baik. Bahkan seorang khotib, ya, seorang imam tidak pernah diturunkan Baik. ketika beliau masih mau berkhotbah. Bapak-bapak, kita harus Walaupun jelas masih ada Tunggu dokter dulu. di belakang. Saya klarifikasi. Kita masih tidak punya apa-apa, satu ini ngomong segmen lagi. Jadi Pak yang Wayan. pasti Orang ini tidak tawadu, benar bukan kalau tawadu, Pak bukan. Isamuddin Salah ini diundang karena latar belakang organisasinya, tapi pengetahuannya dan keahliannya yang pengetahuan dan kalian. Kita perdalam lagi, saat lagi pemirsa tetaplah bersama kami dalam iNews Prime. Anda kembali dalam iNews Prime, kita kembali berbincang. Saya ke Bung Wayan. Bung Wayan, karena urusan ahli yang dihadirkan, jadi panjang nih dialog kita hari ini. Nah, ini pasti banyak ilmunya. Kan saya udah dekat dengan Pak Isamuddin, Baik. dekat dengan Pak Iksan. Nanti Baik. kan pasti ada jalan keluar. NU itu di situ ya, Pak. Ini- Ada Dari kejutan nanti? Persidangan berikutnya, ahli-ahli lain yang akan memberikan kejutan di mata publik? Sebenarnya kami akan menghadirkan 15 ahli di luar BAP. Tapi karena hakim mengajak kami bersama-sama menghormati orang puasa, yuk ciptakan kondisi jangan gara-gara perkara ini nanti terganggu puasa orang. Kami langsung, Pak Ahok langsung memutuskan, Pak Basuki Cahayapurnama langsung memutuskan, sudah jangan panjang-panjang, Oke. potong, tinggal 1 kali lagi sidang. Loh, jadi Pak Basuki gimana nih? 12 ahli kita. Ya sudah, yang penting kita jauh sebelum puasa kita udah bisa menyelesaikan perkara. Begitu hebatnya. Ada bocoran katanya bahwa ahli yang akan dihadirkan juga termasuk dalam BAP. Ada 3 ahli yang dalam BAP. Kalau misalnya tidak bisa 3 ahli, nanti kita ganti. Yang penting targetnya minimal 6. Oke. Kita targetkan sidang pemeriksaan ini untuk ahli-ahli terakhir sampai jam 12 malam. Oke. Jadi dari 6 itu minimal kita punya keyakinan perkara sudah menjadi terang benderang. Walaupun masih tersisa Baik. sekitar 12 ahli. Kenapa tersisa? Karena kepolisian dulu tergesa-gesa, harusnya kan 15 ini juga Baik. dilakukan pemeriksaan BAP, tapi karena tergesa-gesa tercecer lagi 15. Nah, sekarang kita berusaha menghadirkan itu semua. Tahu-tahu terkendala waktu. Tapi Akankah Pak ada Basuki dengan ahli jiwa agama besar lainnya? Akankah ada ahli agama lainnya? masih ada. Masih ada. Iya. Baik, jika demikian saya ke Bung Ihsan. Artinya setiap ahli agama yang memang kriterianya mencerahkan, Baik. argumennya kuat, membuat perkara menjadi Saya terang, khawatir itu yang dari- kita cari. dari Jadi bukan PBNU karena lagi nih. NU, bukan karena NU-nya. Jangan-jangan dari MUI. Baiknya, saya ke Bung Ihsan. Bung Ihsan, jika demikian, untuk koreksi saya, kemudian apakah benar bahwa makna Al-Maidah, Alwiyah dalam surat Auliyah. Auliyah dalam surat Al-Maidah sendiri memiliki makna yang berbeda-beda? Iya. Ya. Nah, sebagaimana disampaikan itu oleh- hebatnya Pak Iksan tuh. Iya, memang berbeda-beda. Ya, Perbedaan itu adalah rahmat. Nah, ini Dan- dia nanya Pak Iksan. Baik. Jika Tunggu dulu sebentar. Dan ya, di dalam keterangan ahli yang sudah diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik Kiai Miftul Ahyar, ya, baik Hamdan Rashid, baik Profesor Amin Suma dan yang lain-lain menyatakan
bahwa mengenai aulia itu banyak sekali perbedaan-perbedaan. Baik. Ditafsirkan sebagai teman, sebagai kekasih, sebagai pemimpin, kan begitu? Sebagai penolong. Sebagai penolong, sebagai pelindung. Nah, maka Baik. yang dimaksud dengan pemerintah itu sekaligus mencakup keseluruhannya. Oleh karenanya, Baik. ya, yang dimaksud dengan aulia itu adalah pemimpin. Karena Baik. pemimpin itu mempunyai sifat tadi, pengayom, pelindung. Baik. dan Kita langsung sebagainya. dengarkan tanggapan untuk soal ini ke Pak Isamuddin. Silakan Pak Kiai. Iya. Jadi untuk menerapkan suatu ayat itu saya kira juga perlu melihat situasinya. Karena nasababun nuzul atau latar belakang ayat tersebut juga berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, ya termasuk orang beriman tetapi memiliki sifat munafik, untuk berteman setia, berteman akrab dengan orang Yahudi yang saling antar mereka memusuhi Nabi Muhammad, para sahabat, dan menolak ajaran-ajarannya. Demikian pula orang Nasrani ketika itu. Nah, situasinya itu adalah situasi tidak damai. Situasi tidak damai, maka semua ahli tafsir mengatakan bahwa ilat atau motif hukum pelarangan itu, alasan pelarangannya adalah ghayatul adawah, yaitu puncak permusuhan atau permusuhan yang teramat sangat, dan al-khianat, dikhawatirkan terjadi pengkhianatan. Oleh karena itu kalau melihat ini memang tidak serta-merta bisa ditarik-tarik kepada urusan pemilihan pemimpin, apalagi dalam hal ini adalah gubernur. Itulah sebabnya kemudian saya mengatakan, ya silahkan kalau berbeda, ya saling menghormati saja, tidak perlu saling menjatuhkan, mengatakan orang lain kafir, munafik, dan sebagainya. Karena semuanya juga memiliki alasan-alasan yang cukup kuat. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Ahmad Isamuddin sudah berbincang bersama kami melalui sambungan telepon dalam Dialog iNews Prime. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama, mohon maaf Pak Sama-sama. Iwayan Sidarta dan Pak dari MUI. Bagus, bagus, Pak. Bagus, Baik, itu bagus. Terima kasih, mohon maaf juga. Baik, kok. Oh iya, iya baik. Baik. Iya. Terakhir, Bung Ihsan, harapannya terkait dengan persidangan ke depan. Iya, harapannya adalah tadi apa yang disampaikan oleh rekan saya yang terhormat ini. Nah, yang terkasih. Terkasih Iya. itu adalah dalam rangka menegakkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam rangka membangun peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah. Dan selesai Dan sebelum selesai dengan acara puasa. puasa dan Nah, yang, itu yang paling penting. menemukan keadilan bagi yang bersalah, tentu divonis, dihukum, Iya. kan begitu. Nah, itu. Silakan. Itulah mengikuti pelajaran yang dikuliahkan oleh Pak Iksan. Ya. Saya ingat pada sikap jaksa yang, mohon maaf, tanda petik kurang fair. Ya. Bukankah saksi dan ahli yang sudah di BAP harusnya dibawa semua oleh kejaksaan, karena itu produk kepolisian sebagai penyidik. Tapi aneh bin ajaib, Profesor Edward Hyaryet, Profesor Rahayu, Ya. kemudian Jisman Samosir, kemudian banyak lagi. Yang saya ketahui Jisman dan juga Prof. Rahayu tidak termasuk dalam BAP. Jisman masuk dalam BAP. Ya. Tapi kok nggak dihadirkan? Ya, itu Padahal jaksa kan penegak hukum. betul. Harusnya baik yang menguntungkan ataupun yang memberatkan sesuai dengan ketentuan KUHP, seperti halnya hakim, dihadirkan. Ya. Kalau jaksa itu penegak hukum, Ya. di sini letak Karena dirasa cukup. Nah, ya itulah yang cukup itu yang dianggap memberatkan, tapi tidak yang menguntungkan bagi terdakwa. Andai kata itu dihadirkan, memang otomatis ini pasti Pak Basuki akan bebas. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban sangat singkat. Dalam persidangan-persidangan ke depan akan mendekati putusan, adakah peluang sebetulnya yang ditemukan oleh tim litigasi untuk menerawang apa putusan hakim nanti? Kalau hakim tidak boleh didalih putusannya. Kalau ditanya keyakinan saya, pasti bebas. Karena ahli-ahli sudah berkata bahwa saya sudah menyatakan di kepolisian. Itu di Terima kasih. persidangan.
Baik. Bahwa saya sudah mengatakan ahli-ahli ini, saya sudah mengatakan ini nggak memenuhi unsur. Baik, terima Tidak kasih. ada Baik. penodaan agama, Tahu, tapi Bapak, dipaksakan. Apa sayang boleh buat? sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bung Ihsan Abdullah, Terima kasih. Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI. Terima kasih Bung Iwayan Sudirta yang merupakan tim litigasi tim Basuki Cahayapurnama. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Prime hari ini. Jangan lupa saksikan iNews Prime setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.